Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama, masih mempelajari berkaitan dengan pengolahan data ya. Untuk hari ini akan kita pelajari tentang sajian data atau menyajikan data. Nah, dalam sajian data ini ada dua. Yang pertama, data yang disajikan dengan tabel. Ini pernah kita pelajari ya, berbentuk tabel, contohnya seperti ini. Terus yang berikutnya, data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram. Di sini ada 3 diagram. Diagram gambar, contohnya seperti kemarin yang pernah pelajari ini. Terus diagram garis yang kedua seperti ini ya. Terus yang ketiga yaitu diagram batang. Nah, kalau kemarin kan kita belajar membaca data, hari ini kita akan belajar cara menyajikan data. Nanti akan disajikan dengan menggunakan kedua ini, tabel atau diagram. Mengapa perlu menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram? Tujuannya itu untuk memudahkan dalam membaca atau mengetahui maksud data yang kita baca. Contoh seperti ini. Nah, ada data seperti ini. Ini adalah data hasil ulangan kelas 4. Misalnya, ini data kan masih polos ya, belum ada tabelnya, tidak berupa diagram. Contoh misalnya kalau ada data seperti ini terus ditanya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai terendah? Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 7? Nah, ketika datanya masih seperti ini, pasti kita akan mengalami kebingungan nanti, kadang sulit. Yang mendapat nilai terendah, kita cari ya, mana ini yang nilai terendah? Ada berapa ya? Kan tidak diketahui kan gitu. Terus misalnya ditanyakan berapa banyak siswa yang mendapat nilai 7. Berapa ya? Nah, sudah sampai ngitung sini hilang. Nah, coba kita bandingkan dengan data yang berikutnya yang berupa tabel. Nah, ketika datanya seperti ini, berapa banyak siswa yang mendapat nilai terendah? Langsung toh kita bisa melihat yang mendapat nilai terendah ada 1 siswa. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 7? Langsung dilihat di sini. Yang mendapat nilai 7 ada 8 siswa. Jadi memudahkan kita dalam membaca data atau untuk mengetahui sebuah data. Ini data dalam bentuk tabel kan gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi kan lebih mudah ini. Yang mendapat nilai 4, ada 2. Yang mendapat nilai 5 ada 5 anak ya. Yang mendapat nilai 6 ada 9. Jadi kita mudah dalam membaca data atau untuk mengetahui sebuah data. Nah, yang berikutnya menyajikan data dalam bentuk tabel. Caranya yang pertama membuat tabel dulu ya, sesuai dengan yang diinginkan nanti. Yang kedua, kelompokkan data berdasarkan jenisnya. Ini kalau datanya itu nanti berupa angka dan kata seperti itu. Misalnya ada data tentang hobi anak, terus data tentang banyaknya pekerjaan. Itu kan nanti datanya berupa angka dan kata kan itu. Yang berikutnya, kalau datanya itu berupa angka semuanya, maka datanya itu diurutkan dulu dari yang terkecil. Jadi langkah yang berikutnya, urutkan data dari yang terkecil. Ini kalau datanya itu semuanya berupa angka. Contohnya apa? Contohnya misalnya daftar nilai itu kan berbentuk angka semuanya. Nilainya angka, nanti banyaknya juga berbentuk angka, atau frekuensinya juga berbentuk angka. Atau misalnya data tinggi siswa atau data berat badan siswa itu kan juga berupa angka semuanya. Kalau sudah diurutkan dari yang terkecil, yang berikutnya tuliskan banyak data pada kolom turus. Seperti apa kita pelajari nanti. Yang berikutnya, kalau sudah, tuliskan banyak data pada kolom frekuensi atau banyak data. Kemarin sudah dipelajari. Banyak data itu bisa ditulis menjadi frekuensi, sama saja. Banyak data atau frekuensi itu sama, biasanya disimpulkan F kan gitu. Nah, contoh ada data seperti ini. Perhatikan data hasil ulangan kelas 4. Ini data kan masih polos ya, belum berupa tabel, tidak berupa diagram batang dan lain sebagainya, masih polosan seperti ini.
Nah, perintahnya sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Caranya yang pertama buat tabel dulu kan itu. Kalau sudah buat tabel, nanti kalau datanya berupa angka dan kata, maka kelompokkan data berdasarkan jenisnya. Nah, ini kebetulan datanya itu kan berbentuk angka semuanya. Jadi urutkan data dari yang terkecil. Nah, seperti ini. Jadi membuat tabel dulu. Kalau sudah dituliskan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini ya contohnya. Terus langkah yang berikutnya, tuliskan banyak data pada kolom turus. Seperti apa toh? Nah, kita lihat. Misalnya nilai 3. Nanti cara mengerjakannya dilihat. Boleh melihat ke bawah, boleh ke samping. Ya. Jadi kita lihat ke bawah yang nilainya 3. Satu kolom ini tidak ada. Terus kalau sudah ke kolom berikutnya ada nilai 3. Nah, ini ada nilai 3 di sini. Kita temukan nilai 3 di sini, caranya nilai 3-nya kita coret seperti itu. 1. Langsung kalau sudah dituliskan di turus ini 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dilihat ke bawah lagi, enggak ada. Ke kolom berikutnya, ke bawah tidak ada, kolom berikutnya ke bawah enggak ada, kolom berikutnya tidak ada. Berarti kita lanjut sekarang mencari nilai 4 sebanyak berapa. Kita lihat dari awal lagi. Tidak ada. Kolom kedua ada ya, 4 ini. Kita coret 1. Langsung kita tuliskan di kolom turus 1. Nah, kita cari lagi ke kolom yang berikutnya ada. Nah, ini 4. Kita tuliskan di turusnya sini ya. 1 ini ya. Cek lagi ke kolom berikutnya, enggak ada. Ini juga enggak ada. Oh, berarti nilai 4-nya itu ada 2 kan itu. Kalau sudah, kita lanjut ke nilai 5. Kolom pertama ada, enggak ada ya. Lanjut kolom kedua ada 1. Maka kita tuliskan di turus ini 1 ya. Ke bawah enggak ada, lanjut lagi, sampingnya tidak ada, ke bawah lagi ada 5. Langsung dituliskan di turusnya sini ya. Ke bawah enggak ada, ke sini ada 5. Langsung tuliskan di turusnya sini 1. Ada lagi 5, tuliskan di turusnya. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. Nilai 5 sudah, sekarang nilai 6. Oh, yang kolom pertama ada 1 ya. Langsung dituliskan di turusnya 1. Lanjut ke kolom berikutnya 6, langsung dituliskan di turusnya. Nah, jadi kalau sini sudah dicorek, langsung dituliskan di turusnya. Lanjut ke kolom 3, corek, terus yang diturus ditulis 1. Lanjut ke bawah lagi, ada angka 6, corek, dituliskan di turusnya 1 ya. Lanjut ke kolom berikutnya, corek, diturus, tulis 1. Nah, untuk turus ini seperti ketika kita bermain voli itu loh ya. Jadi kalau sudah 4, 5-nya itu nanti miring ya. Itu menunjukkan bahwa ini jumlahnya 5. Jadi nulis 1, 2, 3, 4 terus dicoret miring, itu sudah 5 jumlahnya. Nah, 6 kita lanjut lagi di sini 6, bawahnya lagi ada angka 6, dicoret terus diturus, dituliskan lagi seret. Nah, kalau sudah 5 berarti ini terusnya mulai dari 1 lagi gitu ya. Ke bawah sini enggak ada, ke kolom berikutnya oh ada angka 6, corek, diturus, dituliskan 1 lagi. Itu ya. Lanjut yang nilai 7. Kolom pertama ada, corek, terus diturus, tuliskan 1 ya. Kolom berikutnya enggak ada ya yang nilai 7. Kolom berikutnya yang kolom ketiga ada nilai 7, corek, ditulis 1. Bawahnya itu ada lagi 7, corek, ditulis 1. Lanjut ke kolom berikutnya. Ini ada ini, corek, tulis 1. Lanjut ke kolom berikutnya yang 7, corek. Nah, karena di sini jumlahnya sudah 4, maka yang kelima itu
miring nulisnya ya. Lanjut yang nilai 8 dari kolom pertama. Corek, tulis 1. Bawahnya corek, tulis 1. Nilai 8. Lanjut yang kolom berikutnya. Oh, ini ya. Corek, tulis 1. Cek lagi. Ini enggak ada. Sudah enggak ada. Oh, berarti cuma 3 saja. Sekarang yang nilai 9, kolom pertama. Ada 1 ya. Corek, tulis 1 ya. Ini enggak ada. Oh, ini 9, corek 1 ya. Sini yang terakhir dicorek 9, tuliskan 1. Nah, ini cara menulis terus. Jadi sekali lagi saya ulangi. Misalnya mau mencari nilai 3, dicari dari sini. Ke bawah saja ya, ke bawah. Enggak ada. Kalau enggak ada lanjut ke kolom berikutnya. Oh, ada nilai 3. Di sini dicorek, terus dituliskan di sini 1 gitu ya. Ingat kalau sudah 4, 5-nya nanti miring. Itu untuk membedakan penulisannya. Nah, langkah yang berikutnya, tuliskan banyak data pada kolom frekuensi atau banyak data. Kalau sudah ditulis seperti ini, sekarang dituliskan di kolom banyak siswa atau banyak data atau frekuensi. Itu sama saja. Biasanya nanti kebanyakan menggunakan frekuensi. Frekuensi itu artinya banyak data. Kalau di sini siswa ya berarti banyak siswa ya. Tinggal menuliskan menjadi angka saja. Jadi terus ini dituliskan menjadi siswa. Ini kan 1, berarti dituliskan 1. Yang bawahnya 2 ya tuliskan 2 ya. Bawahnya ada 4 ya tuliskan 4 ya. Bawahnya ada 7. Bawahnya lagi ada 5, bawahnya lagi 3, bawahnya lagi 3. Nah, kolom jumlah itu tinggal dijumlahkan saja. Semuanya dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Jumlahnya ada 25. Nah, ini cara membuat tabel itu ya. Kalau sudah, kita latihan soalnya ini ya. Nah, ada data seperti ini, nanti diminta untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan pertanyaan berikutnya. Nanti dikerjakan di buku kalian masing-masing. Soal yang berikutnya, nah ini, kalau ini kan datanya tidak berupa angka, jadi nanti dalam membuat tabelnya ini dikelompokkan dulu. Nah, yang berkuda ada berapa, yang berenang ada berapa, yang memanah ada berapa, yang membaca ada berapa itu ya. Jadi nanti dibuat tabel dan dijawab pertanyaannya. Soal yang ketiga sama ya, ini datanya berupa angka, nanti silakan disajikan datanya dalam bentuk tabel. Ingat diurutkan dulu dari yang terkecil ya sampai yang terbesar, baru dibuat tabel. Yang terakhir, selamat belajar. Semoga yang dipelajari hari ini bisa menambah wawasan kita, semakin serius dalam belajar dan bermanfaat. Itu saja adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.